sebagai latar belakang ekonomi dan usia, mengalami kekerasan dan eksploitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Jambi tata tertib dalam persidangan. Yang pertama, setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Yang kedua, setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. Yang ketiga, pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. Yang keempat, pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. Yang kelima, pengunjung tidak diperkenankan menerima menghubungi dengan menggunakan handphone saat persidangan. Yang keenam, dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. Yang kedelapan, dilarang keluar masuk pada persidangan. Yang kesembilan, pengambilan foto dan merekam di ruang sidang harus seizin majelis hakim. Yang 10, siapapun yang sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim, ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang sesuai pada pasal 218 ayat 2 KUHP. Yang ke-11, dalam hal pelanggaran tata tertib, sebagaimana dimaksud ayat 3, bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya sesuai pada pasal 216 ayat 3 KUHP. Dengan nama terdakwa Elsa binti Samoni pada hari Senin tanggal 1 Desember tahun 2025 dan silakan jaksa penuntut umum serta penasehat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 382 garing Pinsus garing 2025 garing PN Jambi atas nama terdakwa Nelsa binti Sahroni dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Bisa yang mulia. Silakan untuk dihadirkan di persidangan. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Saudari terdakwa, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama terdakwa siapa? Nelsa binti Sahroni. Tempat tanggal lahir? Jambi 26 April 2001. Keluarga negaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Petani. Jenis kelamin? Perempuan. Saudari terdakwa, apakah saudari saat ini didampingi penasehat hukum? Didampingi yang mulia.
Penasihat hukum terdakwa, apakah saudari membawa surat kuasa untuk terdakwa? Membawa yang mulia. Bisa ditunjukkan? Bisa yang mulia. Saudari terdakwa, dalam keadaan sehat, Sehat yang mulia. siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari sampai saat ini pernah ditahan atau belum? Belum yang mulia. Baik, untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Berarti sudah siap ya untuk mendengarkan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Oke, kalau begitu, untuk penuntut umum bisa membacakan dakwaannya. Dipersilakan. Siap yang mulia. Surat dakwaan nomor Rek Perkara garing 382 pidana suspek garing 2025 garing PN Jambi atas nama terdakwa Nelsa, tempat tanggal lahir Kota Baru 26 April 2001, alamat Kota Baru, pekerjaan petani, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan PN Jambi dengan ingin mendakwa terdakwa Nelsa sebagai berikut. Pertama, dakwaan primer bahwa terdakwa Nelsa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2025 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di RT 5 Kota Jambi telah melakukan kekerasan terhadap seorang anak di bawah umur bernama Alia berumur 7 tahun dengan cara menarik tangan korban dengan keras, membentak korban hingga korban menangis, serta memukul bagian lengan korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka memar pada lengan kanan, rasa takut dan trauma, dan juga menangis berkepanjangan hingga harus ditenangkan oleh keluarga dan tetangga. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar tanpa alasan pembenar maupun pemaaf, dan diketahui bahwa korban masih anak-anak yang harus dilindungi. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan bunyi pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan juga pasal 80 ayat 1. Setiap orang melanggar ketentuan pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan juga denda paling banyak 72 juta. Selanjutnya, dakwaan subsidiar bahwa apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka terdakwa dapat dijerat dakwaan subsidiar, yaitu bahwa terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban anak menderita rasa sakit, luka, dan ketakutan yang perbuatannya diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP junto pasal 356 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan terhadap anak. Dengan bunyi pasal 351 ayat 1 KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan juga 356 ayat 2 KUHP jika yang menjadi korban adalah anak, pidana ditambah sepertiga. Selanjutnya, dengan barang bukti untuk memperkuat dakwaan, JPU melampirkan barang bukti berupa foto luka memar pada lengan korban, rekaman suara tangisan korban, dan juga keterangan saksi-saksi yaitu Marisa, Hanif, dan juga Kadafi. Selanjutnya, adanya visum et retum dari puskesman dan baju korban yang terdapat bekas tarikan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam dakwaan primer atau setidaknya dakwaan subsidiar. Karenanya, terdakwa sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Jadi, terdakwa sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudari mengajukan eksepsi?
penasihat hukum, terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi? Iya yang mulia. Baik, dipersilakan kepada penasihat hukum terdakwa. Izin yang mulia. Yang mulia, majelis hakim, dengan kerendahan hati kami memohon agar kiranya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa. Oke, baik, kita lanjutkan kepada pemeriksaan saksi. Untuk penuntut umum, apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu terdakwa bisa duduk di samping penasihat hukum saudari. Untuk penuntut umum, ada berapa saksi yang mau dihadirkan? 2 orang yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan. Baik, kepada para saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Sudah siap memberikan kesaksian? Siap yang mulia. Boleh untuk melihat ke depan KTP para saksi? Baik. Untuk agamanya Islam semua ya? Siap yang mulia. Apakah kalian punya hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia, hanya tetangga yang mulia. Apakah kalian sudah siap memberikan kesaksiannya? Siap yang mulia. Dan sudah siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Untuk penetera dan anggota kerohanian dipersilakan untuk menyiapkan diri. Dan untuk para saksi, silakan berdiri untuk disumpah. Untuk hakim 2 bisa menyumpah para saksi. Baik, terima kasih. Untuk para saksi, mohon dengarkan dan tirukan apa yang saya katakan. Yang mulia. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Baik, untuk petugas kerohanian bisa kembali ke tempatnya dan para saksi bisa duduk kembali. Saksi pertama, tolong ceritakan apa yang Anda lihat pada hari kejadian. Baik, Ibu ya. Jadi pada hari Senin itu sekitar pukul 4:30 saya melihat korban Alia ini menangis keras di depan rumah terdakwa dan saya melihat terdakwa menarik keras tangan korban. Saksi pertama, apakah saksi melihat langsung kejadian atau hanya mendengar? Iya yang mulia, saya melihat langsung dengan jarak 2 meter yang mulia. Saksi pertama, bagaimana kondisi korban setelah kejadian itu? Kondisi korban pada saat itu saya melihat ada bekas kemerahan di tangannya yang mulia. Untuk hakim anggota 2, silakan untuk bertanya kepada saksi yang lain. Baik, saksi kedua, apakah korban coba melawan atau meminta tolong saat kejadian? Tidak yang mulia, korban hanya menangis keras dan menuduh ketakutan. Apakah saksi melihat terdakwa melakukan kekerasan lebih dari sekali? Iya, saya melihat terdakwa menarik tangan korban 2 kali dan membentaknya dengan sangat keras. Untuk terdakwa, apakah yang sudah disampaikan para saksi benar atau ada yang salah? Benar yang mulia. Berarti tidak ada yang salah ya? Tidak yang mulia. Untuk penuntut umum, ada yang ditanyakan untuk para saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, menurut saksi pertama dan juga kedua, apakah tindakan terdakwa membuat korban mengalami luka? Iya yang mulia. Baik, terima kasih. Sekian yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk para saksi? Baik yang mulia. Saksi pertama, apakah saudara yakin bahwa memar di tangan korban diakibatkan oleh terdakwa bukan karena terpleset atau terjatuh? Iya, saya melihat sendiri. Saksi kedua, apakah sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa memperlakukan anak itu dengan kasar? Tidak, sebelumnya tidak pernah. Ini baru pertama kalinya saya melihatnya secara langsung. Baik, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan untuk penuntut umum? Tidak ada yang mulia.
Baik, terima kasih para saksi telah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Apabila ada yang dibutuhkan bisa dipanggil kembali. Untuk para saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk para penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada Yang Mulia. Karena tidak ada, acara selanjutnya pemeriksaan terdakwa. Untuk terdakwa silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Untuk hakim anggota 3 bisa mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik Yang Mulia. Terdakwa Nelsa, kapan Anda melakukan kekerasan tersebut? Jam 16.30 Yang Mulia. Menggunakan apa Anda melakukan kekerasan tersebut? Saya menculiknya dan memukul lengannya menggunakan dalam sapu. Apakah Anda tahu perbuatan Anda ini melawan hukum? Tahu Yang Mulia, tapi saya keluar karena saya tersulut emosi. Baik, cukup Yang Mulia. Untuk terdakwa, bagaimana kronologi kejadian pertama? Apakah Anda sudah biasa melakukan kekerasan pada anak sendiri atau baru pertama kali? Ini baru pertama kali Yang Mulia, dikarenakan saya tersulut emosi karena anak saya tidak mendengarkan perkataan saya. Ada tujuan dan ada alasan apa Anda melakukan kekerasan tersebut? Saya hanya emosi waktu itu Yang Mulia dan tidak ada tujuan apa-apa. Baik, untuk penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada terdakwa? Ada Yang Mulia. Silakan. Apakah terdakwa tahu tindakan yang dilakukan dapat menyebabkan trauma mendalam bagi anak sendiri? Tidak tahu Yang Mulia, karena waktu itu saya hanya kesal karena anak saya tidak mendengarkan perkataan saya. Setelah kejadian Anda kemana? Saya waktu itu langsung dibawa ke kantor desa. Baik, Yang Mulia, cukup, terima kasih. Sama-sama. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan? Apakah terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut? Saya sangat menyesali. Baik, cukup Yang Mulia, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi untuk jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum? Tidak ada Yang Mulia. Karena sudah tidak ada lagi ditanyakan untuk penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap dibacakan? Sudah Yang Mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan tuntutan? Sudah Yang Mulia. Oke, kalau begitu silahkan penuntut umum untuk bisa membacakan tuntutannya. Dengan ini menuntut terdakwa pidana dengan 1 tahun penjara dan juga denda 10 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Bahwasanya kami menilai terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap anak. Sekian, terima kasih. Apakah terdakwa sudah mengerti tuntutan dari penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Apakah dari terdakwa mengajukan pembelaan? Saya akan diskusi dulu dengan penasihat saya. Oke, baik, Anda bisa kembali kepada penasihat hukum Anda. Bagaimana terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan? Tidak mengajukan pembelaan Yang Mulia. Tidak mengajukan pembelaan berarti menerima tuntutan dari penuntut umum. Menerima Yang Mulia. Baik, karena penuntut umum telah membacakan tuntutannya dari terdakwa tidak ada pembelaan, maka anggota hakim akan berdiskusi bersama majelis hakim untuk putusan akhir. Baik, akan saya bacakan demi keadilan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jambi mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Nelsa binti Sahroni, tepat tanggal lahir Jambi, umur tanggal lahir 24 tahun, 26 April 2001, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kota Baru, agama Islam, pekerjaan petani. Mengadili menyatakan terdakwa Nelsa binti Sahroni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana kekerasan pada anak di bawah umur. Sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum menjatuhkan pidana pada terdakwa Nelsa binti Sahroni dengan penjara selama 7 bulan dan denda 5 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti kurungan penjara selama 1 bulan. Kemudian membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah 5.000. Demikian putusan umum sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jumat tanggal 5 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim anggota tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Jambi nomor 382 garing pidana suspek garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Nelsa dinyatakan selesai dan disidang kami tutup. This isn't the end. Bagaimana terdakwa? Apakah